Assalamualaikum sahabat kisah senja, hari ini saya akan menceritakan kisah cerita tentang kisah yang menguras emosi tentang Ratna, seorang gadis muda yang berjuang melawan takdir yang terasa tak adil, dan Ardan, pria yang menemukan harapan di tengah keterpurukan. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, mari kita ngobrol sebentar di kolom komentar. Kami sangat ingin tahu ide-ide konten yang mungkin menarik menurut kalian. Mungkin ada topik yang ingin dibahas lebih mendalam, atau bahkan pengalaman yang bisa dibagikan. Jangan lupa menuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman yang menonton dari berbagai daerah. Terima kasih sudah berinteraksi. Kami selalu senang bisa lebih dekat dengan kalian. Semoga sehat dan mengalir deras rezeki para sahabat yang sudah menonton. Sahabat semua, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif yang penuh hikmah. Yuk kita lanjut ceritanya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah rumah sederhana dengan dinding yang mulai mengelupas catnya. Rumah itu adalah tempat tinggal Ratna, gadis berusia 23 tahun, bersama ibu tirinya, Lasmini. Kehidupan mereka jauh dari mewah. Lasmini, seorang wanita parubaya yang selalu tampak cemberut, kerap kali memandang Ratna dengan tatapan dingin. Bagi Ratna, rumah itu bukanlah tempat nyaman untuk beristirahat, melainkan tempat penuh tekanan yang membuatnya sulit bernapas. Ia duduk di ruang tengah yang gelap, hanya ditemani suara detak jam tua yang menggema di ruangan kosong. Hatinya terus bergolak ketika teringat kata-kata Lasmini pagi tadi. Dengan suara tajam yang memotong hati, Lasmini berkata, "Kamu harus menikah dengan pria itu. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan melunasi semua hutang kita?" Ratna merasa dunianya runtuh. Hidupnya yang sudah sulit kini dibebani dengan keputusan yang tak pernah ia inginkan. Setiap sudut rumah itu menjadi saksi bisu penderitaan Ratna. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, Lasmini berubah menjadi sosok yang keras dan tak peduli. Wanita itu menganggap Ratna hanya sebagai tanggungan yang harus segera dilepaskan. Hubungan mereka jauh dari harmonis. Lasmini tak pernah berbicara dengan lembut, apalagi menunjukkan kasih sayang. Ratna sering berpikir, mengapa hidupnya begitu kejam? Di mana letak keadilan ketika ia, seorang gadis muda yang belum sempat merasakan kebahagiaan sejati, harus menghadapi tekanan sebesar ini? Namun, Ratna tahu, menangis atau melawan tak akan mengubah apapun. Di sudut hatinya, Ratna merasa seperti burung dalam sangkar emas. Ia ingin bebas, ingin menentukan jalan hidupnya sendiri. Namun realitas menghantamnya tanpa ampun. Lasmini tak memberinya ruang untuk berbicara atau menolak. Baginya, Ratna hanyalah alat untuk menyelesaikan masalah. "Kamu pikir aku bisa melunasi semua hutang ini sendirian? Jangan mimpi. Satu-satunya cara adalah kamu menikah dengan pria kaya itu. Kalau kamu menolak, jangan harap kamu bisa tinggal di sini lagi." Ancaman Lasmini terus terngiang di kepala Ratna. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu tirinya, seperti pedang yang menusuk hatinya berulang kali. Ratna merasa tak ada jalan keluar. Ia tak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Setelah ayahnya meninggal, tak ada satupun kerabat yang peduli padanya. Lasmini mengambil alih semua yang dimiliki keluarganya, termasuk rumah ini. Ratna sadar, jika ia mencoba melawan atau melarikan diri, ia akan kehilangan segalanya. Namun, di sisi lain, menerima keputusan ini berarti menghancurkan mimpinya sendiri. Ratna adalah gadis yang cerdas dan berbakat. Ia selalu bermimpi bisa melanjutkan pendidikan dan bekerja di kota besar. Tetapi kini, semua mimpinya terasa seperti bayangan samar yang perlahan menghilang. Ancaman Lasmini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Wanita itu sudah beberapa kali membuktikan bahwa ia mampu melakukan apa saja demi tujuannya. Ratna pernah melihat bagaimana Lasmini berdebat sengit dengan tetangga hanya untuk memastikan dirinya tak perlu membayar utang kecil. "Aku sudah terlalu banyak berkorban untuk kamu, Ratna. Sekarang giliran kamu yang berkorban untukku," kata Lasmini sambil menunjuk wajah Ratna dengan tatapan tajam. Tak ada sedikit pun kasih di matanya. Ratna mencoba mencari celah, mencoba menyampaikan pikirannya, tetapi suaranya selalu kalah oleh nada tinggi Lasmini. "Apa kamu pikir ada orang yang akan menolongmu di luar sana? Lihat dirimu. Kamu tak punya apa-apa.
Kalau bukan aku, kamu sudah jadi gelandangan di jalanan, kata Lasmini sambil menutup pintu kamar dengan keras. Ratna tahu, apapun yang ia lakukan, Lasmini akan selalu memenangkan argumen. Wanita itu tidak hanya menggunakan kata-kata, tetapi juga kekuasaan atas tempat tinggal Ratna. Di balik pintu kamarnya, Ratna menahan tangis. Tubuhnya gemetar, dan air matanya mengalir tanpa henti. Ia ingin berteriak, ingin mengungkapkan semua rasa sakit yang ia rasakan. Namun, seperti biasa, ia hanya bisa diam. Hatinya seolah terbelenggu oleh rantai yang tak terlihat, dan pikirannya terus dihantui oleh ketidakadilan yang ia alami. Di malam yang sunyi, ketika bulan bersinar redup di langit, Ratna duduk di dekat jendela kamarnya. Ia menatap bintang-bintang yang berkelip, mencoba mencari kedamaian di tengah kekacauan hatinya. Di saat seperti ini, ia selalu teringat wajah ayahnya. Ayah yang dulu mencintainya tanpa syarat. Ayah yang selalu ada untuk mendukungnya dalam segala hal. Wajah itu kini hanya tinggal kenangan. Tetapi kenangan itu cukup untuk memberikan Ratna sedikit kekuatan. "Ayah, apa yang harus aku lakukan?" bisiknya pelan, seolah berharap ada jawaban dari langit. Ratna teringat bagaimana ayahnya dulu selalu mengajarkannya untuk menjadi kuat, untuk tidak mudah menyerah. Namun, kali ini, ia merasa kekuatannya tak cukup. Dunia terasa terlalu berat untuk dipikulnya seorang diri. Jika saja ayahnya masih ada, semuanya pasti akan berbeda. Ia tak perlu menghadapi Lasmini seorang diri, tak perlu menerima keputusan yang begitu kejam ini. Namun, Ratna tahu, memikirkan masa lalu tidak akan mengubah apapun. Ayahnya sudah tiada, dan kini ia harus menghadapi kenyataan ini seorang diri. "Kamu harus kuat, Ratna." Ia mencoba menguatkan dirinya sendiri, meski hatinya masih terasa berat. Esok harinya, seorang pria parubaya datang ke rumah mereka. Ia adalah maklar jodoh yang dikenal di desa sebagai perantara pernikahan. Pria itu membawa sebuah foto dan menyerahkannya kepada Lasmini. "Ini dia, namanya Ardan," katanya dengan suara tenang. Lasmini terlihat antusias, seolah menemukan harta karun yang selama ini ia cari. Ratna, yang duduk di sudut ruangan, hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Ia tak berani mendekat, tetapi matanya tertuju pada foto yang dipegang Lasmini. Di foto itu, tampak seorang pria muda dengan wajah yang tenang. Ia duduk di kursi roda, dan meski senyumnya tipis, matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Ratna merasa ada sesuatu yang aneh dari pria itu. Ia tidak tampak sombong seperti yang ia bayangkan sebelumnya, tetapi justru terlihat seperti seseorang yang menyimpan banyak luka. Namun, sebelum ia sempat merenung lebih jauh, suara Lasmini kembali mengingatkannya pada kenyataan pahit. "Kamu dengar itu, Ratna? Dia kaya raya, keluarganya pengusaha besar di kota. Ini kesempatanmu untuk hidup nyaman." Lasmini berkata dengan nada penuh tekanan. Ratna hanya bisa diam. Ia ingin menolak, ingin berkata bahwa ini bukan hidup yang ia inginkan. Namun, seperti biasa, kata-katanya tak pernah memiliki tempat di hadapan Lasmini. Dalam hati, ia hanya bisa berharap bahwa pria itu tidak seburuk yang ia bayangkan. Hari itu semakin berat bagi Ratna. Lasmini memutuskan segalanya tanpa memberi ruang bagi Ratna untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan suara penuh perintah, Lasmini berkata, "Minggu depan pernikahanmu. Jangan coba-coba kabur, Ratna." Perintah itu lebih menyerupai ancaman daripada pengumuman. Ratna merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya. Apa yang bisa ia lakukan? Ia hanyalah seorang gadis muda tanpa kuasa, tanpa dukungan, dan tanpa tempat untuk melarikan diri. Setiap malam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupnya tidak lebih dari sekadar alat untuk melunasi hutang? Apakah itu harga yang harus ia bayar hanya karena ia tak lagi memiliki keluarga kandung yang melindunginya? Hatinya dipenuhi pemberontakan, tetapi keberaniannya seperti menguap ketika ia melihat pandangan Lasmini yang penuh ancaman. Setiap kali Ratna mencoba mencari jawaban, yang ia temukan hanyalah dinding tebal yang membuatnya semakin terpojok. Pilihan yang ada di hadapannya terasa seperti jebakan, menikah dengan pria yang tak ia kenal atau hidup terbuang di jalanan. Dalam keterpaksaan, ia hanya bisa menundukkan kepala, menerima tekanan itu dengan hati yang semakin remuk. Malam itu, Ratna duduk di kamarnya yang sempit dengan lampu temaram. Tangannya memeluk lutut,
sementara air matanya mengalir tanpa henti. Ia mencoba mencari ketenangan, tetapi suara-suara di kepalanya semakin keras. Kata-kata Lasmini terus berulang di pikirannya, membuatnya sulit bernapas. Minggu depan kamu menikah, dan itu final. Ancaman itu bergaung seperti palu yang menghantam keras batinnya. Ratna memandangi langit-langit kamar. Ia bertanya-tanya, apakah ada yang mendengar jeritan hatinya? Apakah ada jalan keluar dari mimpi buruk ini? Di sela-sela tangisnya, ia merasakan rasa putus asa yang tak bisa ia ungkapkan. Ingin rasanya ia lari, keluar dari rumah itu, tetapi ia tahu, dunia di luar sana tak lebih ramah dari kehidupan yang ia jalani sekarang. Ratna tahu ia tak punya siapa-siapa. Bahkan jika ia keluar dari rumah itu, ia akan melangkah ke dalam kehampaan. Ia menatap cermin kecil di kamarnya. Di sana, ia melihat bayangan dirinya, wajah yang dulu penuh harapan kini hanya menyisakan kecemasan dan kesedihan. Dalam kesunyian malam, ia bergumam, apa aku harus menjalani ini selamanya? Apakah aku akan pernah bahagia? Namun tak ada jawaban, hanya bayangannya yang terlihat semakin asing di matanya. Hari yang ditentukan pun tiba. Pagi itu, Ratna mengenakan pakaian sederhana, wajahnya datar tanpa ekspresi. Sopir yang dikirim oleh keluarga Ardan menjemput mereka ke rumah. Sepanjang perjalanan, Lasmini terlihat antusias. Ia terus memuji keluarga Ardan yang kaya raya dan betapa ini adalah kesempatan besar untuk masa depan mereka. Namun Ratna hanya diam, memandangi jalanan yang terhampar di depan matanya. Pikirannya kosong, tetapi dadanya terasa penuh sesak. Ketika mereka sampai di rumah Ardan, Ratna langsung disambut oleh kemewahan yang hampir membuatnya tidak percaya. Rumah besar dengan pilar-pilar tinggi dan taman luas menyambut mereka. Namun, Ratna tidak merasa kagum. Baginya, rumah ini hanyalah tempat lain yang akan menjadi sangkar baru. Di dalam ruangan itu, ia bertemu Ardan untuk pertama kalinya. Pria itu duduk di kursi roda. Wajahnya terlihat lebih tenang dibandingkan foto yang ia lihat sebelumnya. Aku tahu kamu mungkin merasa terpaksa, kata Ardan dengan nada tulus. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak ingin membuatmu merasa seperti itu. Ratna terkejut. Ia mengira pria ini akan menggunakan kekayaannya untuk mendominasi situasi, tetapi nada suaranya jauh dari yang ia bayangkan. Namun, Ratna tetap tidak bisa merespons. Ia terlalu gugup, terlalu bingung untuk berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia hanya berharap, jika ia memang harus menikahi pria ini, setidaknya pria ini tidak seburuk yang ia bayangkan. Dalam perjalanan pulang, kata-kata Ardan terus terngiang di kepala Ratna. Ia tidak tahu bagaimana harus menanggapi sikap pria itu yang begitu berbeda dari apa yang selama ini ia bayangkan. Sebelum bertemu Ardan, Ratna sudah membayangkan pria itu sebagai seseorang yang akan memperlakukannya dengan dingin atau bahkan kasar, memanfaatkan situasi untuk mendominasi. Namun kenyataannya, Ardan justru sebaliknya. Ratna memikirkan senyumnya, nada suaranya, dan bagaimana ia berbicara dengan tulus tanpa sedikit pun nada paksaan. Apakah ini hanya permainan? Pikir Ratna. Ia tidak bisa sepenuhnya percaya pada pria yang baru saja ia temui. Namun, di lubuk hatinya, ia merasa sedikit lega. Mungkin, hanya mungkin, pria ini tidak akan membuat hidupnya semakin buruk. Lasmini, di sisi lain, terlihat puas. Ia terus memuji keluarga Ardan dan betapa kaya raya mereka. Lihat, Ratna, kamu sangat beruntung. Aku sudah memastikan semuanya berjalan sempurna untukmu. Jangan coba-coba mempermalukan aku, kata Lasmini dengan nada bangga. Namun, bagi Ratna, perasaan itu jauh dari beruntung. Ia merasa seperti pion dalam permainan hidup orang lain. Ia hanya bisa berharap bahwa apa yang ia bayangkan tidak akan menjadi kenyataan yang lebih buruk. Hari pernikahan akhirnya tiba. Ratna duduk di depan cermin, mengenakan gaun sederhana yang disiapkan oleh Lasmini. Wajahnya terlihat cantik, tetapi sorot matanya dipenuhi kecemasan. Ia tidak pernah membayangkan dirinya menikah dalam situasi seperti ini. Sementara itu, Lasmini masuk ke dalam kamar, wajahnya penuh antusiasme. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Ratna. Ingat, kamu menikah bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk kita semua, kata Lasmini. Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap bayangannya di cermin, mencoba mencari sosok dirinya yang dulu. Namun,
Apa yang ia temukan hanyalah seorang gadis yang terperangkap dalam keputusan yang tidak pernah ia buat. Ketika akhirnya ia berjalan menuju altar sederhana yang telah disiapkan, hatinya terasa semakin berat. Di sana, ia melihat Ardan menunggu dengan senyum tipis, duduk di kursi rodanya. Pria itu terlihat lebih tenang daripada dirinya, tetapi sorot matanya memancarkan perasaan yang sulit dijelaskan. Ketika penghulu mulai mengajukan pertanyaan, waktu seolah berhenti bagi Ratna. Apakah kamu, Ratna, menerima Ardan sebagai suamimu? Ratna menahan napas. Seluruh hidupnya terasa tergantung pada jawaban ini. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Saya terima." Dan dengan itu, takdir mereka terikat. Namun, di dalam hati Ratna, ia masih bertanya-tanya apakah ia akan mampu menjalani hidup ini, atau apakah ini hanya awal dari penderitaan yang baru. Hari pertama menjadi istri Ardan dimulai dengan keheningan. Rumah besar tempat mereka tinggal terasa sepi, meskipun ada beberapa pelayan yang mondar-mandir menjalankan tugasnya. Ratna merasa canggung. Ia tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana bersikap. Meskipun pernikahan sudah resmi, hatinya masih terasa asing dengan semua ini. Ia tidak pernah membayangkan akan tinggal di rumah mewah seperti ini, apalagi dengan seorang suami yang baru ia kenal beberapa hari sebelumnya. Ratna memilih bangun lebih awal. Ia berjalan ke dapur, memutuskan untuk menyiapkan sarapan meskipun tahu ada pelayan yang bertugas melakukannya. "Bu, tidak perlu repot-repot. Itu tugas kami," kata salah seorang pelayan dengan sopan. Namun, Ratna merasa tidak nyaman hanya duduk diam di rumah besar ini. Ia merasa seperti burung kecil yang diletakkan di sangkar emas, terperangkap di tempat yang seharusnya indah tetapi tak memberinya kebebasan. Dengan tangan yang gemetar, ia menyelesaikan sarapan sederhana dan membawa nampan ke ruang makan. Ketika Ardan muncul, duduk di kursi rodanya, ia tersenyum tipis. "Kamu tidak perlu repot-repot memasak, Ratna. Di rumah ini, kamu bisa meminta apa saja." Ratna hanya tersenyum kecil, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ada ketegangan yang tidak kasat mata di antara mereka, tetapi Ardan tidak memaksakan apapun. Ia tetap berbicara dengan nada yang lembut dan penuh pengertian, meskipun Ratna belum tahu apakah itu tulus atau hanya formalitas. Hari-hari berlalu, dan Ratna mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia mencoba menemukan ritme di rumah besar itu, meskipun sering merasa sendirian. Ardan, yang sebagian besar waktunya dihabiskan di ruang kerjanya, sering mengajak Ratna berbicara di sore hari. Mereka biasanya duduk di taman belakang, di mana bunga-bunga bermekaran indah. Di tempat itu, percakapan mereka mengalir perlahan. Ardan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan Ratna mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Di suatu sore, Ardan bertanya, "Apakah kamu merasa terpaksa tinggal di sini?" Pertanyaan itu membuat Ratna terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia merasa seperti tahanan, tetapi di sisi lain, Ardan tidak pernah menunjukkan sikap yang mengekangnya. "Aku hanya mencoba menyesuaikan diri," jawab Ratna pelan, menghindari kontak mata. Ardan mengangguk, tidak memaksanya untuk berbicara lebih banyak. Hari-hari itu terasa seperti proses panjang untuk saling mengenal. Ratna menemukan bahwa Ardan adalah pendengar yang baik. Ia tidak pernah menghakimi, meskipun Ratna berbicara tentang hal-hal kecil yang tidak penting. Bagi Ratna, itu adalah hal yang baru, seseorang yang benar-benar mendengarkannya tanpa niat tersembunyi. Perlahan, dinding yang selama ini ia bangun di hatinya mulai retak. Pada suatu malam yang tenang, setelah makan malam sederhana, Ardan memulai percakapan yang lebih mendalam. Ia membuka cerita tentang masa lalunya, sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Aku tidak selalu seperti ini," katanya, menatap lurus ke arah Ratna. "Dulu, aku adalah orang yang sangat sibuk. Aku bekerja keras, mungkin terlalu keras." Ratna mendengarkan dengan seksama. Ia bisa merasakan ada beban besar dalam nada suara Ardan. "Tapi semuanya berubah setelah kecelakaan itu," lanjut Ardan. "Aku kehilangan segalanya, kemampuan untuk berjalan, pekerjaan yang aku banggakan, bahkan sebagian dari diriku sendiri." Kata-kata itu begitu tulus, begitu jujur, hingga membuat Ratna merasa sesak di dadanya.
Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan semuanya dalam sekejap. Dokter bilang aku tidak akan bisa berjalan lagi, dan aku percaya mereka. Aku menyerah pada hidupku sendiri, kata Ardan dengan senyum pahit. Ratna menatapnya, mencoba memahami apa yang dirasakan pria itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat Ardan sebagai manusia yang rapuh, bukan hanya pria kaya yang lumpuh. Ada luka yang dalam di hatinya, dan itu membuat Ratna merasa iba sekaligus terhubung. Aku tidak tahu bagaimana caranya membantu, kata Ratna pelan. Ardan tersenyum kecil. Kamu sudah membantu, dengan mendengarkan. Setelah malam itu, hubungan Ratna dan Ardan mulai berubah. Ia tidak lagi melihat Ardan sebagai pria asing yang terpaksa menjadi suaminya. Ia mulai melihatnya sebagai seseorang yang juga terluka, sama seperti dirinya. Ratna mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dilakukan Ardan. Bagaimana ia berusaha keras untuk tidak menjadi beban bagi orang lain. Bagaimana ia selalu menunjukkan sisi tenangnya meskipun hatinya mungkin penuh kesedihan. Bagaimana rasanya kehilangan semuanya? Tanya Ratna suatu hari, mencoba memahami lebih dalam. Ardan menghela napas, menatap jauh ke taman yang dipenuhi bunga. Awalnya aku merasa hancur, seperti tidak ada gunanya lagi hidup. Tapi kemudian, aku sadar, jika aku menyerah sepenuhnya, aku tidak akan pernah tahu apa yang bisa aku capai meskipun dengan kondisi ini. Kata-kata itu menyentuh hati Ratna. Ia menyadari bahwa Ardan bukan hanya pria yang menerima nasibnya begitu saja, tetapi juga seseorang yang perlahan mencoba bangkit. Dalam hati, Ratna mulai merasa terhubung dengan suaminya. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan, tetapi ada simpati yang tumbuh. Meskipun mereka berdua memulai hubungan ini dalam keterpaksaan, ada sesuatu yang mulai berubah, sebuah perasaan yang perlahan menghangatkan hatinya. Pada suatu hari, ketika Ratna membereskan ruang kerja Ardan, ia menemukan sebuah kotak kayu yang terkunci. Rasa penasaran membawanya untuk membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan foto-foto lama dan beberapa dokumen yang mengungkapkan sisi lain dari suaminya. Ia melihat foto Ardan muda yang penuh semangat, berdiri tegak di depan sebuah kantor besar. Ada juga catatan tentang proyek-proyek besar yang pernah ia pimpin. Ratna membaca dengan seksama, mencoba memahami siapa sebenarnya Ardan sebelum kecelakaan itu. Ia terkejut mengetahui bahwa Ardan dulunya adalah seseorang yang sangat ambisius, bahkan mungkin sedikit arogan. Ia rela mengorbankan waktu, hubungan, dan kesehatannya demi karir. Namun kecelakaan itu mengubah segalanya. Semua ambisinya hancur dalam sekejap, meninggalkan dirinya sebagai pria yang lebih sederhana dan penuh penyesalan. Ketika malam tiba, Ratna memutuskan untuk bertanya kepada Ardan tentang apa yang ia temukan. Awalnya, Ardan terlihat terkejut, tetapi kemudian ia tersenyum kecil. Aku sengaja menyembunyikan itu semua. Aku tidak ingin kamu atau siapapun melihat diriku yang dulu, orang yang terlalu keras pada diri sendiri dan orang lain. Aku ingin menjadi seseorang yang lebih baik. Ratna terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi ia merasa semakin dekat dengan suaminya. Dalam hatinya, ia tahu, meskipun awalnya semuanya terasa salah, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Rasa saling memahami. Setelah percakapan malam itu, Ratna terus memikirkan perubahan drastis yang dialami Ardan. Dari pria yang ambisius hingga menjadi seseorang yang tampak menerima nasib. Perjalanan hidup Ardan mengajarkan Ratna tentang bagaimana kehidupan dapat berubah dalam sekejap. Namun, ia juga melihat bahwa Ardan adalah orang yang menyimpan luka mendalam. Pria itu memilih untuk menyembunyikan masa lalunya, tidak ingin membebani orang lain dengan cerita-cerita pahit yang pernah ia alami. Ratna merenungkan semua itu. Ia merasa bahwa meskipun Ardan berusaha menampilkan wajah tenang, di dalam dirinya ada perasaan kecewa dan frustrasi yang terpendam. Ia bisa merasakannya setiap kali melihat tatapan Ardan yang kosong saat mereka duduk di taman. Setiap kali pria itu tersenyum, ada sesuatu di balik senyum itu yang tak pernah bisa ia ungkapkan. Ratna mulai merasa iba, tetapi iba itu perlahan berubah menjadi simpati mendalam. Bagaimanapun juga, Ardan telah berjuang keras untuk bangkit dari keterpurukannya. Bahkan dalam kondisi seperti ini, ia berusaha untuk tidak menjadi beban bagi siapapun, termasuk Ratna. Hal itu membuat Ratna merasa bahwa mungkin ada alasan mengapa takdir mempertemukan mereka. Mungkin tugasnya adalah membantu Ardan menemukan kembali dirinya yang hilang.
Pada suatu sore yang tenang, Ratna memberanikan diri untuk membicarakan sesuatu yang selama ini ia pikirkan. "Ardan," katanya dengan suara lembut, "aku tahu ini mungkin sulit, tapi aku ingin kamu mencoba pengobatan lagi." Kata-katanya membuat Ardan terdiam. Pria itu menatap Ratna dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Pada suatu sore yang tenang, Ratna memberanikan diri untuk membicarakan sesuatu yang selama ini ia pikirkan. "Ardan," katanya dengan suara lembut, "aku tahu ini mungkin sulit, tapi aku ingin kamu mencoba pengobatan lagi." Kata-katanya membuat Ardan terdiam. Pria itu menatap Ratna dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Pengobatan? Untuk apa?" tanya Ardan pelan. "Dokter sudah bilang aku tidak akan bisa berjalan lagi. Aku sudah menerima itu." Ratna menggenggam tangannya dengan lembut. "Tapi apakah kamu yakin tidak ada harapan? Kalau kamu mencoba lagi, mungkin ada sesuatu yang berubah. Setidaknya, cobalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain." Ardan terlihat ragu. Ia menundukkan kepala, merenungkan kata-kata Ratna. "Aku tidak ingin mengecewakan diriku sendiri lagi," katanya akhirnya. "Aku sudah mencoba, dan aku gagal. Aku tidak yakin aku bisa menghadapinya lagi." Namun, Ratna tidak menyerah. Ia terus meyakinkan Ardan bahwa mencoba lagi bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. "Aku akan ada di sini untukmu," kata Ratna. Kata-kata itu akhirnya membuka hati Ardan untuk memberi dirinya satu kesempatan lagi. Proses pengobatan Ardan dimulai beberapa minggu kemudian. Mereka berkonsultasi dengan dokter terbaik yang mereka temukan. Dokter yang menangani Ardan menyatakan bahwa meskipun peluangnya kecil, masih ada harapan untuk perbaikan. Namun, itu akan membutuhkan dedikasi dan kerja keras. Mendengar itu, Ratna menjadi lebih semangat, tetapi Ardan tetap merasa ragu. Hari-hari berikutnya diisi dengan perjalanan bolak-balik ke rumah sakit dan sesi terapi yang panjang. Ardan seringkali terlihat lelah dan frustrasi, tetapi Ratna selalu ada di sisinya. Setiap kali Ardan merasa ingin menyerah, Ratna membujuknya untuk bertahan. "Kamu tidak sendirian," katanya dengan suara lembut. "Aku di sini bersamamu." Proses itu tidak hanya melelahkan secara fisik tetapi juga menguras emosi. Ada hari-hari di mana Ardan merasa putus asa, menangis karena rasa sakit dan ketidakberdayaan yang ia rasakan. Namun, setiap kali itu terjadi, Ratna akan menggenggam tangannya dan memberikan kekuatan. Perlahan, Ardan mulai menunjukkan kemajuan. Meskipun kecil, setiap langkah yang ia capai menjadi sumber kebahagiaan baru bagi mereka. Lambat laun, hasil dari kerja keras mereka mulai terlihat. Ardan mulai mampu menggerakkan kakinya sedikit demi sedikit dengan bantuan alat terapi. Dokter dan terapis pun memberikan kabar baik bahwa otot-otot di kakinya merespons lebih baik dari yang mereka duga. Ratna merasa hatinya meluap dengan kebahagiaan setiap kali melihat Ardan membuat kemajuan kecil. "Aku tidak percaya ini," kata Ardan suatu hari sambil mencoba berdiri dengan bantuan. "Aku pikir aku tidak akan pernah sampai ke titik ini lagi." Ratna tersenyum, air mata bahagia mengalir di pipinya. "Aku selalu percaya bahwa kamu bisa," katanya. "Kamu hanya perlu mempercayai dirimu sendiri." Semangat Ardan perlahan tumbuh kembali. Ia mulai merasa bahwa hidupnya masih memiliki harapan, bahwa ia masih bisa melakukan hal-hal yang dulu ia pikir mustahil. Dukungan Ratna menjadi kekuatan terbesar baginya, dan ia merasa bersyukur memiliki istri yang selalu ada di sisinya, tidak peduli betapa sulitnya perjalanan mereka. Kini, rumah yang dulu terasa sepi mulai dipenuhi dengan harapan baru. Ardan tidak lagi mengurung diri di ruang kerjanya. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Ratna, berbicara tentang rencana masa depan dan mimpi-mimpi yang sempat ia tinggalkan. Mereka mulai saling terbuka tentang perasaan mereka, dan hubungan yang awalnya hanya berdasarkan keterpaksaan berubah menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Dokter dan terapis sering memuji kegigihan Ardan, tetapi mereka tahu bahwa kekuatan utama yang membawanya sejauh ini adalah dukungan Ratna. "Kamu adalah alasan aku terus mencoba," kata Ardan suatu malam, menatap Ratna dengan penuh rasa syukur. Ratna tersenyum, merasa bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Mereka sadar bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi mereka tidak lagi merasa sendirian. Dengan saling mendukung, mereka tahu bahwa mereka bisa mengatasi apapun yang datang. Bagi Ratna, cinta tidak lagi hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi,
bahkan ketika itu sulit. Dan bagi Ardan, cinta adalah menemukan harapan di tengah kegelapan, sesuatu yang ia temukan dalam diri Ratna. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan, kehidupan Ratna dan Ardan perlahan berubah menjadi lebih bahagia. Rumah besar yang dulunya terasa sepi kini diisi dengan canda tawa kecil, percakapan hangat, dan harapan yang perlahan tumbuh. Ratna mulai terbiasa dengan perannya sebagai istri, tetapi bukan hanya peran itu yang membuatnya merasa lebih hidup. Ia merasa dirinya benar-benar menjadi bagian dari perjalanan Ardan menuju kesembuhan, sesuatu yang membuat hidupnya berarti. Ardan juga mulai berubah. Pria yang dulunya menyerah pada nasib kini menjadi lebih percaya diri. Ia mulai aktif terlibat dalam pekerjaannya kembali, meski sebagian besar dilakukan dari rumah. Dengan dukungan Ratna, ia juga mulai melibatkan diri dalam kegiatan sosial, mencoba memberi motivasi kepada orang lain yang mengalami nasib serupa. "Kamu adalah alasan aku bisa melewati ini semua," kata Ardan suatu hari kepada Ratna. Kata-kata itu membuat Ratna tersenyum, tetapi juga memberinya perasaan bahwa perjuangan mereka membawa arti yang lebih besar. Cinta di antara mereka bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Awalnya, pernikahan mereka adalah hasil keterpaksaan. Namun, seiring waktu, mereka mulai memahami satu sama lain. Ratna yang dulu takut dan cemas menemukan bahwa Ardan adalah orang yang baik hati, yang berusaha keras untuk tidak membebani orang lain meskipun dirinya dalam kesulitan. Di sisi lain, Ardan melihat Ratna sebagai sosok yang tulus dan penuh pengorbanan. Ia menghargai setiap usaha kecil yang dilakukan Ratna untuk membuat hidup mereka lebih baik. Perasaan itu perlahan tumbuh menjadi cinta. Cinta yang datang dari rasa saling menghormati dan memahami. Mereka mungkin tidak memulai hubungan ini dengan romantisme, tetapi luka yang mereka bagi bersama membawa mereka lebih dekat daripada yang pernah mereka bayangkan. Bagi Ratna, cinta tidak selalu berarti bunga dan kata-kata manis. Terkadang cinta adalah berada di sisi seseorang saat mereka merasa hancur, mendukung mereka untuk bangkit, dan berjalan bersama menuju hari esok yang lebih baik. Dan bagi Ardan, cinta adalah menemukan seseorang yang membuatnya merasa bahwa hidup ini masih layak diperjuangkan. Meskipun mereka hidup dalam kemewahan, kebahagiaan sejati Ratna dan Ardan tidak berasal dari harta benda. Itu berasal dari hal-hal kecil yang mereka bagikan setiap hari. Sarapan bersama di pagi hari, percakapan ringan di taman belakang, dan tawa kecil saat mereka mengenang masa lalu. Rumah besar itu kini terasa hangat, seperti tempat yang benar-benar menjadi milik mereka berdua. Ratna mulai menemukan dirinya yang dulu, gadis sederhana yang memiliki mimpi besar. Meskipun kini ia tidak lagi mengejar mimpi yang sama, ia merasa bahagia bisa mendampingi Ardan dalam perjalanan hidupnya. Di sisi lain, Ardan mulai melihat hidupnya sebagai sesuatu yang penuh peluang, bukan hanya penderitaan. Bersama-sama, mereka belajar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang mereka ciptakan bersama. Mereka sering berbicara tentang masa depan, tentang hal-hal yang ingin mereka lakukan bersama. Mungkin kita bisa membuka yayasan untuk membantu orang-orang yang mengalami hal serupa, kata Ardan suatu hari. Ratna tersenyum, mendukung ide itu sepenuh hati. Kita bisa membantu lebih banyak orang, jawabnya. Bagi mereka, kebahagiaan kini tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang memberi kepada orang lain. Kisah hidup mereka adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Awalnya, Ratna merasa bahwa pernikahan ini adalah hukuman, sebuah keputusan yang menghancurkan mimpinya. Namun, ia belajar bahwa di balik setiap luka, ada pelajaran yang berharga. Ia menemukan bahwa cinta bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi juga tentang apa yang kita beri kepada orang lain. Ardan juga belajar hal yang sama. Kecelakaan yang ia alami mengajarinya untuk menghargai hidup, dan pertemuannya dengan Ratna memberinya harapan baru. Ia menyadari bahwa bahkan dalam kondisi yang sulit, masih ada alasan untuk terus berjuang. Dukungan Ratna menjadi cahaya yang membimbingnya keluar dari kegelapan, dan itu membuatnya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk istrinya. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, kita selalu memiliki pilihan untuk bangkit dan melangkah maju. Tidak peduli seberapa buruk keadaan kita, cinta dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita dapat membuat semuanya terasa lebih ringan. Kini, Ratna dan Ardan menjalani kehidupan yang jauh lebih tenang dan penuh harapan. Di taman belakang rumah mereka sering duduk bersama,
menikmati sore yang indah sambil berbicara tentang segala hal. Ardan, yang kini telah mampu berjalan dengan bantuan alat, sering menggenggam tangan Ratna saat mereka berjalan pelan di sekitar taman. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini, kata Ardan suatu hari. Ratna tersenyum, menatapnya dengan penuh kasih. Aku juga tidak pernah menyangka, tapi aku bersyukur atas semuanya, jawabnya. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, mereka tahu bahwa mereka telah melalui perjalanan yang panjang dan sulit, tetapi itu semua sepadan. Bagi mereka, kebahagiaan tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari perjuangan yang mereka lalui bersama. Dan kini, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Di bawah langit senja, mereka berjalan berdua, memulai babak baru dalam hidup mereka dengan hati yang penuh syukur dan cinta yang tulus.